Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana ومالنا وأهلنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita ingin mencoba berkenal dan semakin mengenal, semakin dekat dengan satu nama Allah, yaitu Ar-Rakam Arba Wasitin. Allah Al-Wajid. Allah Al-Wajid. Ya. Allah Al-Wajid. Al-Wajid itu dari akar kata wajada yajidu. Wajada yajidu. Wujudan. Ya. Atau wijdanan. Wajdan. Ya. Nah, Al-Wajid dari kata wajada yajidu. Wajada artinya menemukan. Menemukan. Al-Wajid berarti ini adalah ismul fa'il, subjek yang bermakna adalah zat yang maha menemukan, mendapatkan. Yang disebut maksud di sini adalah dia Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekayaannya, dengan segala rizkinya, dengan keluasannya, ya. Sehingga dialah Allah yang maha memberikan, ya, menemukan seorang hamba dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, maka Allah yang memberikan kekayaan kepada hamba tersebut. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa makna, beberapa arti yang mendekat kepada nama Allah Al-Wajid. Jadi bisa mendapatkan, menemukan, atau memperoleh apa yang dicari, ya. Memahami juga bisa, memiliki, ya, dan seterusnya. Sehingga perlu pemahaman, pemaknaan lebih mendalam. Ya, Al-Wajid. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Maha berkehendak untuk mengambil langkah yang sesuai, yang tepat, ya, terhadap hamba-hambanya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan keadaan hamba tersebut.
baik itu diberikan pertolongan kepadanya atau bahkan diberikan ujian dan seterusnya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an, memang tidak langsung disebutkan nama Al-Wajid di situ, tapi dari akar kata wajada, ya, wajada, dan merujuk kepada wajada itu kepada Allah. Maka Allah disebut Al-Wajid. Seperti ayat yang saya bacakan di awal tadi, surat Ad-Duha. Ya, kita temukan eh, alam yajidka yatiman fa'awa. Wajada yajidu tadi kan kita terjemahkan. Wajada yajidu. Nah, di sini di ayat 6-nya, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka artinya apa? Tidakkah? eh, bukankah dia Allah yajidka mendapatimu, menemuimu, yatiman sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia Allah yang melindungimu. Ya, ini kepada siapa kisahnya ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita kisahkan ya. Lalu di ayat 7-nya, wawajadaka dhallan fahada. Ada kata wawajada, wajada. Tadi akar katanya al-wajid dari wajada yajidu. Di ayat 7-nya, yajidu. Alam yajidka. Ini di ayat 6-nya. Di ayat 7-nya, wawajadaka. Wawajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu, ya, menemukanmu, menemuimu, Muhammad, dhallan, yang sebagai seorang yang sedang bingung. Dhallan di sini bermakna bingung atau gelisah, khawatir. Fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk. Nah, di ayat 8-nya, wawajadaka a'ilan fa'aghna. Dan dia Allah mendapatimu Muhammad ailan sebagai seorang yang kekurangan. Fa'aghna, lalu dia Allah yang memberikan kecukupan. Surat At-Tuhan. Nanti kita jelaskan ya kandungan surat Ad-Duha ini. Kita juga temukan dalam surat Shad ayat 44. Ini kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Wa khudh biyadika dhighfan fadrib bihi wa la tahzan. Inna wajadnahu. Kita temukan di tengahnya. Inna wajadnahu sabiran. Sesungguhnya kami, ya, Allah, wajadnahu, dapati dia, temui dia. Siapa? Ayub alaihissalam. Sabiran, sebagai seorang yang sabar. Allah temukan, Allah dapati Nabi Ayub orang yang sabar ketika ditimpa ujian. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam kisah pemuda Kahfi, itu juga di situ Allah sebutkan di ayat 65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Fawajada abdan, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Jadi eh, mereka itu siapa? Nabi Musa dan Khidir gitu ya. Menemukan. Jadi wajada berarti adalah menemukan. Nah, kita kembali ke ayat yang pertama tadi kita bacakan dalam surat Ad-Duha, ya. Ada alamnya jideka, kemudian eh, apa? Wa wajadaka dhallan fahada, kemudian di ayat 8-nya wa wajadaka ailan fa aghna. Apa yang dimaksudkan atau disebutkan di sini bahwa dalam surat Ad-Duha, ya,
Ini menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, akan bisa bentar, Anda. Oke. Kisah Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa dalam riwayat ya, kan ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq, Iqra, ya, 1 sampai 5. Kemudian eh, biasanya tidak lama berselang turun ayat berikutnya. Ada berbagai riwayat ya. Yang kedua itu eh, ada yang bilang surat Al-Qalam, Nun wal Qalam. Ada yang mengatakan Al-Muzammil dulu, Al-Muddatsir. Tapi ini adalah ayat-ayat yang awal turun, pertama turun. Ya. Al-Alaq, Iqra, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, ya ayyuhal Muzammil, kemudian Al-Muddatsir, ya ayyuhal Muddatsir, kum fa'anzir, kemudian Al-Lahab, itu termasuk ayat-ayat awal turun. Surat At-Takwir, kemudian surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian apa lagi? Alam Nashrah, gitu ya. Termasuk Wal Asr, itu ada awal-awal. Nah, setelah turun beberapa ayat di awal-awal dengan jarak yang tidak lama, kemudian setelah itu tiba-tiba terhenti. Ada jarak yang lama, beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu. Tentu ini membuat Nabi Muhammad saat itu khawatir, gelisah. Bayangkan dalam beberapa ayat di awal-awal, 10 lah taruh di awal itu rutin. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, talqin kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada informasi, berhenti dalam waktu yang cukup lama. Ini riwayat juga berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 2 hari atau 3 hari. Bahkan ada yang dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan 12 hari. Bahkan ada yang mengatakan 15 sampai 40 hari. Sehingga saat itu disebutkan Nabi Muhammad dalam keadaan gelisah, khawatir. Dan hal itu yang kemudian tersebar kepada masyarakat, ya. Masyarakat yang awal-awal di Mekah kan, mereka masih banyak yang kafir, gitu ya, kaum kafir Quraisy, ya. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Menuduh atau memojokkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu berdampak negatif di dalam jiwa Nabi. Jadi ada gejolak psikologis sehingga membuat beliau menjadi gelisah. Berpikir, ini ada apa? Apa yang terjadi? Sehingga saat itu beliau sampai bolak-balik pergi ke Gua Hiro. Beliau sangat rindu datangnya wahyu. Didatangi Jibril membawa wahyu. Sangat rindu. Namun cukup lama. Sehingga ada riwayat, ada seorang perempuan, yaitu istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ya. Kemudian dia berkata ya, kepada beliau, wahai Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Jadi kesombongan Abu Lahab, ya, apa, istrinya bahkan itu menganggap Allah itu setan. Wahai Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkan. Jadi bayangkan, bisa dibayangkan saat itu kondisinya, baru di awal-awal kenabian beliau, ya, setelah beberapa waktu sebelumnya itu rutin malaikat Jibril datang membawa wahyu, menyampaikan wahyu Allah. Tapi tiba-tiba berhenti dan tidak ada kabar. Khawatir sekali beliau. Ya, ikhwatal iman, kalau kita baca di dalam beberapa tafsir ya, dan sebenarnya ya yang sangat dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW itu adalah ya
kerinduan tentang wahyu. Dan ketika wahyu turun itu kan beliau merasakan dimensi spiritual yang luar biasa. Ada hubungan manis, hubungan yang indah antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau khawatirkan. Jangan sampai Allah murka, Allah meninggalkan beliau. Ini yang menyebabkan beliau khawatir, gelisah, gitu ya, takut jikalau keadaan seperti ini bersifat permanen, nggak turun lagi. Padahal baru awal-awal, ya, baru awal-awal. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kegelisahan itulah, kegundahan Nabi saat itu pada puncaknya, sangat khawatir sekali, ya, gelisah sekali, apalagi kemudian sepeninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, lalu disusul kemudian sepeninggal pamannya Abu Thalib, ya, orang-orang yang setia mendampingi beliau, maka puncak kegelisahan beliau sudah eh, pada klimaksnya mungkin ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha, surat Ad-Duha, waktu duha. Dan ini menjadi jawaban atas pertanyaan atau jawaban atas hinaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir di Mekah saat itu. Yang mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah setelah sekian lama tidak menerima wahyu. Ya. Bahkan saking senangnya surat Ad-Duha turun itu, Masya Allah. Nabi Muhammad sampai bertakbir senang sekali karena datang kembali wahyu, ya, dibawa oleh malaikat Jibril. Dan ini adalah kabar gembira. Turunnya surat Ad-Duha ini adalah kabar gembira dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau merindukan wahyu tersebut. Dan apa? Kalau kita lihat kandungan surat Ad-Duha itu kan Allah menjelaskan situ, Allah tegaskan di dalam ayatnya di dalam surat Ad-Duha itu bahwa ya Allah tidak pernah membencimu. Allah tidak pernah melupakan engkau Muhammad. Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad. Bahkan Allah senantiasa bersamai engkau. Ya. Wadduha, demi waktu duha. Itu artinya ya. Maka eh, seringkali kata-kata duha ya atau kita duha kan waktu pagi. Pagi di mana waktu awal-awal hari di pagi hari. Maka kenapa inti juga menjadi inspirasi kenapa kita biasanya mengucapkan semangat pagi ya. Itu untuk menyebarkan aura semangat di pagi hari, aura positif yang semalam gelisah, khawatir, gundah gulana, kemudian kita sapa dengan pagi, semangat pagi. Nah, itu inspirasi dari surat Ad-Duha ini. Itu Bapak Ibu ya. Ya, bukan mengganti salam, tapi pagi itu menunjukkan apa? Semangat, menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan di pagi hari. Nah, melalui turunnya surat Ad-Duha tadi kan, Wad-Duha demi waktu duha. Ya. Kemudian eh, Wal-laili idza saja. Ya. Ya. Mohon maaf agak kalau terhenti itu masih ini lagi ini tenggorokan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala di ayat yang ketiganya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ya. Tuhanmu tidak tidak meninggalkanmu hai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu. Bahkan dia membersamaimu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak membencimu. Itu kabar gembira kan?
menjawab apa yang menjadi tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahui Muhammad, sungguh yang al-akhirah, yang datang kemudian atau hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Ya, ini berbagai pengertian di sini ya. Hari akhir itu lebih awal, lebih lebih apa? Lebih baik daripada dunia. Ya. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Baru alam najidka yatiman fa'awa. Bukan hanya sekarang, bukankah dulu memang kamu Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, bahkan masih usia kecil, ibunya juga meninggal dunia. Lalu siapa yang melindungi? Fa'awa, dia Allah melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada. Ketika engkau bingung, Allah yang berikan petunjuk. Khawatir, Allah berikan petunjuk. Ya, dan seterusnya. Jadi surat Ad-Duha turun sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah itu hati Rasulullah SAW menjadi semakin tentram dan beliau semakin semangat dalam berdakwah. Nah, ikhwatal iman, di dalam ayat ini ya, di situ Allah bersumpah dengan dua macam tanda kebesaran Allah di awal surat pertama, ayat pertama dan kedua, wadduha. Ya, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian walaili idza saja, dan juga cahaya di malam hari, ya, yang malam yang gelap, ya. Kemudian datang pagi hari yang membawa cahaya. Betapa gembiranya Nabi Muhammad SAW setelah turunnya ayat tersebut. Nah, ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah di situ menjelaskan wa wajada. Kita kembali kepada nama Allah Al-Wajid. Allah yang menemukan Nabi Muhammad dalam kondisi khawatir, gelisah, ya, dan Allah yang memberikan kegembiraan. Ya. Kemudian kita lanjutkan di penjelasan di ayat yang lain, ya, kisah yang lain di mana juga menjelaskan nama Allah Al-Wajid, ya, dari akar kata wajadah. Ya. Bisa kita lihat di dalam misalkan tadi kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ini kalau kisah berarti kan kita hubungkan ayat sebelumnya ya. Karena wajada, wajada itu dijelaskan di ayat 44 surat Shad ya. Tapi di ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang kisahnya ya. Paling tidak di apa ayat 43 misalnya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum wa rahmatan minna wa dzikra li ulil albab, dan kami anugerahi dia, ya, siapa? Nabi Ayub. Allah berikan anugerah sebelum ada ujian itu dengan apa? Dengan mengumpulkan keluarganya. Ya. Dan kami lipat gandakan jumlah keluarganya sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang yang berpikir sehat. Setelah sebelumnya, ya maaf ya, setelah di ujian itu kan membuat kemudian keluarganya semuanya pergi, bahkan anak-anaknya meninggal dunia, harta dan semuanya sudah hilang, ya bangkrut, ya yang tadinya kaya raya, kumpul bersama keluarga. Tapi kemudian wahabna, Allah berikan karunia, Allah anugerahi kepada Nabi Ayub dengan keluarga yang kembali berkumpul. Istrinya yang tadinya pergi, kemudian kembali lagi. Bahkan keluarganya dilipat gandakan jumlah. Itu adalah sebagai rahmat dari Allah. Dan ini adalah buah daripada kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ya, mari kita lihat, selain kesabaran, juga ada kisah menarik lainnya yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, ketika Nabi Ayub sakit, ya, kemudian istrinya pergi. Ya. Kenapa? Karena sekian lama istrinya tidak sanggup merawatnya.
Sehingga saat itu Nabi Ayub bersumpah akan memukul istrinya sebanyak 100 kali pukulan. Dan ketika Allah berikan karunia kepada Nabi Ayub, berikan kesembuhan, kembali kondisinya, dan saat itu istrinya kembali ke apa? Pada Ayub lagi, maka ia teringat dengan sumpahnya 100 kali pukulan. Namun Allah memberikan wahyu, Allah memberikan solusi kepada Nabi Ayub alaihissalam, ya. Ia tetap menjalankan sumpahnya, tapi juga tidak menyakiti istrinya. Apa solusi yang lebih baik daripada melaksanakan sumpah Nabi Ayub itu? Nabi Ayub diperintahkan untuk mengambil apa rumput, ya, rumput diikat, ya, kemudian berjumlah 100 buah diikat jadi satu, dan dengan demikian ia bisa memukul istrinya dengan sekali pukulan saja dengan menggunakan seikat rumput yang jumlahnya 100 tadi, ya. Inilah yang disampaikan di dalam surat Shad ayat 44-nya. Wa khudh biyadika dhilfan fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu, ada kata wajada. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah Ayub dengan tangan seikat rumput, ya. Yang tadi kemudian diriwayatkan ada yang jadikan 100. Fadrib bihi, maka pukullah dengan itu, wala tahnas, dan jangan melanggar sumpah. Jadi tetap dia menjalankan sumpahnya, tapi kemudian karena diikat jadi satu, ya, 100 jadi satu, maka itu jauh lebih ringan. Inna wajadnahu, ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menemuinya, mendapatinya, sabiron, sebagai hamba yang sabar. Ya. Ni'mal abdu innahu awwab, dan sesungguhnya eh, apa Nabi Ayub ini adalah seorang yang sabar menghadapi ujian, dan dia sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia awwab, innahu awwab, sesungguhnya dia Ayub gemar kembali menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di ayat Shad, surat Shad ayat 44. Kita temukan nama Allah Al-Wajid dalam bentuk kata wajada. Siapa yang menemukan? Allah. Wajadnahu, kami menemuinya. Kami, kata Allah, yang menemui atau mendapati Ayub adalah seorang yang sabir, seorang yang sabar. Insya Allah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat juga di ayat yang lain, surah Al-Kahfi yang di awal tadi saya sampaikan, juga ditemukan itu ada kata wajada. Kita bisa baca di ayat 65-nya. Ayat ke-65 ada fawajada abdan. Ya. Ada wajada, tapi di sini adalah nabi, ya. Musa dan Khidir di sini, ya. Yang kemudian menemukan. Kita lihat coba kisahnya di ayat 60, mulai dari ayat 60, ya. Kisah singkat saja, ya. Dijelaskan di situ bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Musa, ya, membimbing Nabi Musa supaya Nabi Musa tidak sombong, lepas dari sifat kesombongan. Karena terkenal Nabi Musa adalah Nabi yang sangat cerdas. Dan kecerdasan itu seringkali membuat seseorang itu sombong. Maka Allah ingin bimbing Nabi Musa agar dia tidak sombong. Lalu ketika Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam bahwa ada seorang hamba yang lebih alim, ya, lebih soleh daripada Musa. Siapa dia? Khidir. Lebih Khidir. Jadi akan dipertemukan nanti dengan Khidir. Dan ketika itulah, di dalam riwayat ini, di surat Al-Kahfi, dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa, paling tidak 3 peristiwa, ada kejadian dari Musa dan Khidir, ya, yang dimana
kisah itu menunjukkan tentang kealiman, kesolehan, kecerdasan Nabi Khidir. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi hukba. Surat Al-Kahfi ayat 60-nya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada murid, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ya, berkelana. Dia mencari. Ya. Beliau Nabi yang cerdas, tapi terus mencari. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Tatkala mereka berjalan, ya, ketemu dengan Nabi Khidir lalu kemudian berjalan jauh, ya, berkatalah Musa, bawa makanan itu kemari. Atina ghada'ana, ya. Bawakan makanan itu. Laqad lakina min safarina hadha nasaba. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Lalu Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ya. Fawajada abdan min ibadina. Nah, di sini baru bertemu. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Bertemulah di situ dalam pengembaraan Nabi Musa bertemu dengan Khidir, seorang hamba min ibadina di antara hamba-hamba kami, ya. Atainahu rahmatan min indina, kata Allah, kami berikan kepadanya rahmat kepada Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Min ladunna. Inilah kemudian ada istilah ilmu laduni. Ladun itu dari sisi. Min ladunna dari sisi Allah. Allah yang mengajarkannya langsung. Allah yang memberikannya ilmu langsung. Qala lahu Musa, lalu Musa kemudian berkata kepada Khidir. Setelah berjumpa, Musa kemudian lalu berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Hal attabi'uka, apakah boleh saya mengikutimu? Supaya ketika aku mengikutimu, kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini apa ya, hakikat seorang murid mengikuti guru, adab seorang murid kepada guru. Wahai guru, ya padahal memang Allah sudah perintahkan untuk mengikuti Khidir, tapi Musa sebagai murid kemudian mengatakan, wahai guru, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau juga mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya wahai Musa, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama. Boleh, tapi kamu nggak bisa sabar nanti bersama. Lalu Musa menjawab, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mengetahui, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kan nggak tahu. Gimana bisa sabar? Ya. Di ayat berikutnya, ayat 70-nya, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Syaratnya, wahai Musa, kamu boleh mengikutiku. Syaratnya, jangan kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Jangan tanya. Ikut aja. Jangan banyak tanya. Sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Ikut aja. Gak usah banyak nanya. Gak usah banyak protes. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Di ayat 73-nya, Musa kemudian berkata, wahai Khidir, jangan kamu menghukum aku karena aku lupa. Ya, bima nasitu, karena kelupaanku. Wala turhikni, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusan. Oke. Lalu mereka pun berjalan, fantolaqa, ya, mereka pun berjalan, Musa dan Khidir,
Hatta idza laqiya gulaman. Nah, ini tiga kejadian. Kejadian pertamanya, laqiya gulaman. Keduanya berjumpa dengan seorang anak laki-laki, gulam. Faqatalahu, tiba-tiba baru ketemu, tiba-tiba Khidir membunuh anak tersebut. Musa kaget. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta da syai'an nukra. Khidir, kenapa kamu bunuh seorang anak yang bersih, jiwanya bersih, suci? Apalagi anak itu tidak membunuh orang lain. Dia nggak ada salah. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bayangkan, Musa, murid yang ikut pada Khidir, eh, apa yang dilakukan oleh gurunya langsung diprotes saat itu. Ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, bukankah sudah aku katakan padamu, sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar kepada. Kan sudah bilang jangan protes, jangan nanya, ikut aja. Kamu memang nggak sabar. Oh, maaf, maaf, maaf. Lupa. Oke, kalau gitu masih mau, masih sanggup ikut? Sanggup ikut. Nah, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahib. Qad balagta min ladunni udra. Ya, jadi beberapa kejadian ya. Ada kejadian sebelumnya, kejadian sebelumnya itu adalah melubangi kapal pelayar yang berlayar, dilubangi kapalnya dan diprotes juga saat itu sebelum peristiwa pembunuhan. Kenapa kamu lubangi kapal nelayan tersebut? Nah, bertanya lagi, protes lagi. Nah, akhirnya diizinkan lagi kemudian ikut. Ketika ketemu anak kecil dibunuh, protes. Akhirnya tibalah kemudian karena sudah dua kali bertanya, protes, ya. Lalu kemudian Khidir berkata, "Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra." Musa, ya. Musa kemudian berjanji, "Wahai Khidir, kalau satu kali lagi aku bertanya, aku protes, janganlah kamu membolehkan aku. Aku janji kamu jangan bolehkan lagi aku ikut denganmu, ya. Aku mengundurkan diri." Kamu sudah memberikan tiga kali kesempatan. Fantolako, lalu mereka lanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'amaha istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Maka keduanya berjalan. Lalu tatkala Nabi Khidir dan Musa sampai kepada sebuah negeri, penduduk negeri, ya, kampung lah itu ya. Mereka minta, karena mereka sudah berjalan cukup jauh, minta agar dijamu atau diberikan makanan ya, kepada penduduk tersebut. Tapi apa yang terjadi? Penduduk negeri itu tidak ada yang mau menjamu mereka, tidak ada yang memberikan makan. Lalu fawajada fiha jidaron. Tiba-tiba Nabi Khidir dan Musa menemukan ada sebuah rumah, ada sebuah bangunan, dindingnya itu jidaron, jidar itu dinding rumah tersebut. Yuridu ayyang qadda fa aqamahu. Dinding itu, rumah itu akan hancur. Sebentar lagi roboh. Ya. Ada kata wajada di situ ya. Fawajada, ya, kita temukan lagi kata wajada. Lalu mereka menemukan, Khidir dan Musa menemukan sebuah bangunan, sebuah rumah yang dindingnya mau roboh. Faqamahu, lalu Khidir memperbaiki, menegakkan dinding rumah yang mau roboh itu. Nah, di situ Nabi Musa protes lagi. Khidir, tadi kita sudah minta supaya kita dijamu, kasih makan. Nggak ada yang ngasih. Eh,
Mau-maunya ada rumah yang mau roboh, kamu dirikan dan tidak ada yang ngasih makan. Kan bisa saja setelah diperbaiki, kalau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jika kamu mau niscaya ya bisa minta upah dari mereka, dari warga supaya ada hak untuk makan. Apa yang terjadi? Tidak ditanggapi apapun oleh Khidir kecuali mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Sudah cukup 3 kali dan kamu sudah berjanji apabila sudah 3 kali berlanggar maka kita berpisah. Kamu tidak layak untuk mengikuti aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alai sabra. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan jelaskan, aku akan beritahukan kepadamu tujuan kenapa aku lakukan yang tadi. Pertama adalah kapal atau perahu nelayan yang saya rusak, anak kecil yang dibunuh, dan kemudian dinding rumah yang mau roboh dan diperbaiki. Saya akan jelaskan ya, apa saja rahasia kenapa kamu tidak sabar terhadapku. Ya, di ayat 81-nya, ayat 79, 80, 81, disitulah Khidir menjelaskan, Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahar faradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qusba. Kenapa aku lakukan ini? Adapun bahtera atau apa kapal perahu itu adalah milik orang miskin, nelayan yang miskin. Aku rusak ya perahu tersebut agar dia tidak berlayar, tidak dipakai. Kenapa? Karena di tengah lautan itu ada perompak, ada perampok, ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap kapal yang lewat, bukan hanya merampas, tapi akan membunuh nelayan tersebut. Oh, Nabi Musa baru tahu. Dan yang kedua, ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhaqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda itu, anak kecil yang tadi dibunuh, ya, dia memiliki orang tua yang mukmin. Bapak ibunya itu orang beriman. Ya. Kami khawatir anak itu akan membuat orang tuanya sesat dalam kekafiran. Ayyurhaqahuma tughyanan wa kufra. Tughyan itu melampaui batas, wa kufran kufur. Aku bunuh dan Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ya, faradna ayyubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahman. Di ayat 81-nya. Dan kami menghendaki supaya Allah menggantikan bagi mereka, bagi orang tuanya itu anak yang lebih baik, yang lebih suci daripada anak yang tadi dibunuh, ya, yang lebih dalam kasih sayangnya kepada orang tua. Oh, baru tahu. Dan terakhir, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah yang mau roboh itu lalu kemudian diperbaiki, itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota fil Madinah. Ada 2 anak yatim yang punya rumah itu. Dan rumah itu warisan dari orang tuanya. Di bawah rumah itu ada harta benda, harta simpanan, kanzun, simpanan, ya, milik anak yatim itu. Ayahnya orang yang soleh, meninggalkan harta benda untuk anak yatim itu. Ya. Kalau ini roboh, kemudian ditemukan oleh orang-orang masyarakat yang lainnya, ini bisa jadi diambil. Harta peninggalan orang tua anak yatim ini diambil oleh orang lain. Nah, maka Tuhan mau menghendaki agar supaya mereka kelak sampai dewasa, anak-anak yatim itu sampai pada dewasa, lalu mereka sendiri yang mengeluarkan atau mereka sendiri yang
menemukan harta simpanan orang tua. Ini adalah sebagai rahmat dari Tuhan. Nah, baru di ujungnya adalah wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan itu, wahai Musa, karena kemauanku sendiri, bukan karena nafsuku sendiri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar. Inilah yang tadi di awalnya sebutkan, inilah yang disebut dengan milladun wa 'allamnahu milladunna ilma. Nabi Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah atau ilmu laduni langsung dari Allah, ya Musa pun tidak tahu saat itu. Kita temukan dalam kisah tadi dua kalimat wajada. Ya. Allah yang menemukan, yang kemudian Allah berikan penemuan itu kepada Nabi Khidir, ya, yang diajarkan kepada Musa alaihissalam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan daripada nama Allah Al-Wajid. Maka Allah Maha menemukan. Apa pengaruhnya untuk kita? Maka ketika kita mengimani Allah Al-Wajid, maka kita merasakan senantiasa Allah itu hadir dimanapun kita berada. Allah itu ada, maujud. Allah itu ada dimanapun kita berada. Allah berkuasa menemukan hamba-hambanya dalam kondisi apapun. Allah Maha tahu. Allah temukan kita dalam kondisi apapun, Allah yang tahu. Saat ada kesulitan, misalnya kondisi sulit, ya. Lalu kemudian eh, kita menemukan banyak pilihan-pilihan yang nampaknya pilihan-pilihan itu baik semuanya. Sehingga kita bingung memilih yang mana, maka yang pertama kita lakukan adalah mohon kepada Allah, petunjuk kepada Allah, karena Allah itu Al-Wajid. Minta bimbingan kepada Allah agar kita ditemukan dengan pilihan yang tepat. Karena Allah Al-Wajid. Dan tentu kita pun harus menemukan kelemahan diri kita, menemukan kekuatan diri kita, menemukan. Nah, teknologi saat ini memudahkan kita untuk menemukan potensi diri seorang. Ada tes talent DNA. Itu adalah eh, teknologi yang kita gunakan untuk bagaimana kita bisa menemukan potensi seseorang dengan DNA-nya. Dan pada akhirnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan pikiran-pikiran kreatif, inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dan kalaupun kita sudah memilikinya, jangan sombong dan angkuh. Kenapa? Karena Allah yang memberikan. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah kita dulu yatim dan kemudian Allah yang memberikan? Allah yang melindunginya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kita tidak punya apa-apa, Allah yang berikan kekayaan. Ilmu pengetahuan kita dulu tidak ada, Allah yang memberikan ilmu. Allah Al-Wajid. Maka sebenarnya kalau kita bicara tentang eh, Allah Maha menemukan, Allah pilih beberapa muslimin, para pendahulu-pendahulu kita, muslimin-muslimin di abad-abad eh, awal-awal keislaman itu mereka adalah penemu-penemu canggih, penemu-penemu yang luar biasa. Bahkan sebelum Barat Eropa menemukan, mereka adalah penemu-penemu. Ya, ya Al-Wajid, Allah Maha menemukan. Dan muslimin-muslimin para tokoh itu mereka banyak menemukan ilmu-ilmu yang luar biasa yang sangat diperlukan hingga hari ini. Contoh Ibnu Sina misalnya dalam ilmu apa? Kontribusi beliau dalam ilmu kesehatan ya, Avicenna, Pengobatan. pengobatan. Ya. Ada buku beliau namanya At-Tib, pengobatan. Ibnu Batuta misalnya, dia seorang yang ahli sejarah, ya, melakukan perjalanan. Beliau kemudian ada buku beliau namanya Rihlah, ya, ilmuwan Arab yang menulis buku tentang Rihlah. Rihlah itu artinya adalah melancong, perjalanan. Oh. Ibnu Rushd
Averroes, seorang filosof ya, cendekiawan Arab. Ini juga beliau justru menjadi apa ya? eh, Inspirasi dari Aristoteles, Plato, itu Ibnu Rushd. Belum lagi Ibnu Musa al-Khwarizmi yang penemu algoritma aljabar. Terus siapa lagi? Penemu-penemu Islam yang luar biasa. Ya, Ibnul Haytham itu apa? Haytham itu kamera ya, astronom. Ibnu Khaldun. Terus ini penemu pesawat terbang siapa? Sebelum Muraik bersaudara tuh, dia sudah menemukan pesawat terbang. Siapa namanya? Eh, Abbas Ibnu Firnas. Nah, Ibnu Firnas itu sebelum Uraik bersaudara, beliau menginspirasi merancang pesawat terbang. Bahkan sudah sempat terbang, akhirnya jatuh. Jadi naik ke menara yang tinggi, kemudian terbang, ya Ibnu Firnas ini meluncur dan terbang beberapa saat sebelum akhirnya jatuh. Tapi itu adalah rancangan awal yang menjadi inspirasi ilmuwan Barat menemukan pesawat terbang. Masya Allah. Ibnu Firnas. Jadi kita bangga banyak penemu-penemu dan itu sesungguhnya adalah eh, aplikasi daripada mengamalkan nama Allah Al-Wajid. Allah Maha menemukan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita pada hari ini, ikhwatal iman. Kalau ada yang bertanya silahkan sebelum kita berdoa. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Insya Allah, sekali lagi, eh, dari kisah-kisah yang kita bawakan tadi itu mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi pendorong kita, ya, bahwa Allah pemilik nama Al-Wajid yang maha menemukan, Allah melihat kita, menemukan kita dalam kondisi apapun kita, Allah Al-Wajid, dia maha menemukan, dia maha tahu. Karenanya dia Al-Ghani, dia Maha Kaya, memberikan kekayaan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya karena Allah Al-Wajid. Allah Maha menemukan. Mari kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang akan berangkat haji, umroh, ya, yang saat ini sudah beberapa yang sudah berada di tanah suci sejak 1 Mei yang lalu. Nah, kita doakan Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya, kita berdoa untuk diri kita, mudah-mudahan juga diundang kembali untuk datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma baghlighna Makkah wal Madinah wal Arafah
وارزقنا الحج المبرور، وارض عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz, luar biasa.